Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Kamal. Pada video kali ini saya akan mengajarkan kalian tentang materi trigonometri. Ditonton ya. Jadi trigonometri itu adalah materi segitiga siku-siku. Nah, dalam segitiga siku-siku itu ada tanda seperti ini. Ini berarti sudutnya 90 derajat, yaitu siku-siku. Nah, jadi biasanya itu trigonometri ini di sini ada sudut alfa. Kita tandai seperti ini. Nah, dari sini nanti kita akan dapat rumus. Yang pertama, depan dari sudut ini, yaitu di sini. Kita akan dapat de, yang artinya depan. Lalu ada ada mi. Mi itu berarti sisi miring yang berhadap sejalur dengan siku-sikunya. Berarti ini mi. Nah, sisanya itu di sini berarti samping. Nah, dari sini kita bisa membuat rumus. Yang pertama ada sin alfa. Rumus sin alfa itu de per mi. Bisa kita masukin sudut P per R. Lalu yang kedua ada cos. Cos itu samping dibagi miring. Atau di sini Q per R. Yang selanjutnya ada tan alfa. Nah, alfa di sini itu menandakan berarti ini sudut alfa ya. Rumus tan itu D per sa. Jadi D-nya itu P, sa Q. Jadi P per Q. Nah, jadi cara menghafal biar mudahnya itu saya pernah lihat ada orang yang membuat jembatan keledainya, yaitu demi cintaku pada Sami yang ada di desa. Biar mudah hafalnya ya. Nah, selanjutnya sin costan ada lagi di sini di sampingnya aja. Yang pertama cosec, lalu ada sec dan cot. Alfa semua ya. Nah, kalau cosec ini kebalikannya dari sin, jadi mide. Langsung aja ya, kebalikannya jadi mide, jadi R per P. Kalau sec kebalikannya dari cos. Ini udah ditulis sejajar biar mudah. R dibalik jadi di atas, R per Q. Kalau cot kebalikannya dari tan, jadi Q per P, sa per D. Jadi sekarang setelah sudah saya berikan materinya, kita coba latihan soal ya. Ini ada dari buku nomor 1. Diketahui segitiga ABC, siku-sikunya di titik A. Jadi, segitiga ABC, siku-sikunya di A. Di sini siku-sikunya ya. Terus diketahui AB-nya itu 3, lalu BC-nya 6. Ditanyanya sin B. Nah, ini kan rumus sin udah ada, B per mi. Jadi kalau ditanya sin B berarti dari B sini, D-nya di sini. Lalu miringnya yang sejalur dengan siku-sikunya. Jadi di sini. Nah, di sini kan D-nya belum diketahui ya. Jadi kita pakai rumus Pitagoras buat nyari D-nya. Kayak gini, AC sama dengan akar 6 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Jadi akar 36 dikurang 9. Akar 27.
27 ini masih bisa kita sederhanain, jadi 27 ini kan 9 kali 3 ya. 9 kali 3. Nah, 9-nya ini bisa keluar jadi 3 akar 3. Nah, jadi di sini diketahui kalau sisi AC itu 3 akar 3. Demi, jadi 3 akar 3 per Mi-nya itu 6. Ini masih bisa dibagi, 3 dibagi 3 jadi 1, 6 dibagi 3 jadi 2. Jadi hasilnya 1/2 akar 3. Jadi selanjutnya contoh soal yang kedua. Nah, kali ini contoh soalnya dibalik nih. Jadi kita yang diketahuinya itu malah sin kostannya. Yang diketahui ini cosnya, bukan dari segitiganya. Di sini cos X diketahui 5/7. Terus sudut X-nya adalah sudut lancip. Nah, dari sini kita bisa bikin segitiganya. Sudut X-nya lancip, berarti ada di sini. Ini sudut lancip ya. Terus kita perumpamain saja, ini Y, lalu ini Z. Di sini siku-sikunya. Nah, cos X 5/7. Cos itu kan rumusnya sa per mi ya. Jadi ini tuh sama, 5/7 itu sa per mi dari sudut X. Nah, jadi dari sudut X ini sampingnya itu di sini 5. Lalu Mi-nya adalah 7 miringnya. Terus yang ditanya adalah tan X. Rumus tan di sini diketahui D per sa. Jadi D per sa tadi ini. D-nya kan belum diketahui ya. Jadi kita cari pakai rumus Pitagoras kayak tadi. Jadi YZ sama dengan akar 7 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Jadi akar 49 dikurang 25. Akar 24. 24 itu 4 kali 6. Nah, 4-nya bisa keluar jadi 2 akar 6. Jadi di sini diketahui 2 akar 6. Tan X itu D per sa, jadi 2 akar 6 per 5. Ya. Jadi materi selanjutnya dalam trigonometri itu ada sudut-sudut istimewa. Kita itu harus tahu dan harus hafal juga sudut-sudut istimewa, biar nanti kalau misalkan cuma diketahuinya jaraknya itu 1 doang dan diketahui sudut, kita bisa nyari yang lain. Nah, jadi rumusnya ini begini biar kita menghafalnya mudah. Jadi ini tuh sebenarnya pola, dia berurutan dari 0 itu 0, ini derajat ya, karena dia sudut dari 0 derajat, berarti dia 1/2 akar 0. Di sini aja akar 0/2. Di sini itu berarti akar 1/2. Di sini akar 2/2. Akar 3. Di sini akar 4/2. Nah, sebenarnya ini berurutan gini aja. Setelah udah kayak gini baru kita bisa ganti. Akar 0 itu kan ini jadi ya akar 0 dibagi 2. Jadi 0. Karena dibagi 0. Terus di sini akar 1 itu 1. Jadi 1/2. Di sini akar 2/2. Nulisnya gini aja. 1/2 akar 2. Ini akar 3 juga sama karena dia nggak bisa. Akar 3. Nah, akar 4 ini bisa. Akar 4 itu 2. Jadi 2 dibagi 2. Hasilnya 1. Nah, kalau cos ini dia tinggal dibalik sebenarnya. Jadi 1 ditaruh sini. 1/2 akar 3 di sini. Nah, dia ketemu di 1/2 akar 2 di
di sini 1/2 akar 2. Lalu ini 1/2 dan ini 0. Jadi kalian itu tinggal ngafalin sin-nya aja. Jadi nanti cos sama tan-nya langsung tahu kalau sin-nya udah tahu. Nah, kalau yang nyari tan gimana? Tan itu sin per cos. Jadi kalau di sini sin 0 derajat itu 0 dan cos 0 derajat itu 1, jadi 0/1. 0 dibagi 1 itu 0. Nah, kalau yang ini 1/2, kita tulis sini aja 1/2 per 1/2 akar 3. Jadi 1/2 ini dibalik, jadi dikali 2 per akar 3. Nah, ini kan bisa dicoret. Jadi 1 per akar 3. Nah, ini nggak boleh karena ini nggak rasional. Cara ngerasionalnya kita kaliin akar 3 per akar 3. Jadi akar 3 per 3. Jadi tan-nya itu akar 3/3. Akar 3. Selanjutnya 1/2 akar 2 per 1/2 akar 2. Nah, ini sama ya. Jadi 1/2 akar 2 per 1/2 akar 2 itu 1. Karena dia sama. Nah, terus ini akar 3/2, 1 per akar 3/2, jadi kita tulis saja akar 3/2 dikali per 1/2. Sama kayak tadi, jadi akar 3/2 dikali 2-nya dibalik, 2/1. 1-nya langsung ditulis. Dicoret, jadi sisa akar 3. Nah, jadi ini akar 3. Nah, kalau ini 1 dibagi 0. Kalau 0 dibagi 1 itu kan 0 ya. Tapi kalau 1 dibagi 0 itu nggak bisa. Jadi tak terdefinisi. Atau lambangnya seperti ini. Ya, jadi kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama. Di sini diketahui kalau sudut lancipnya ini 60 derajat dan D-nya ini 2. Sedangkan yang ditanya itu R. R itu miring. Jadi D per mi. D per mi itu rumus sin. Jadi di sini bisa kita tulis sin 60 sama dengan D per mi. D-nya itu 2, mi-nya itu R. Nah, jadi di sini R-nya kita putar jadi ke kiri. R sama dengan 2 per sin 60. Bisa kita lihat dari sini sin 60 itu 1/2 akar 2. Bisa kita tulis akar 2 per 2. Jadi 2 ini dibalik dikali 2 per sin 60 ini ya akar 3. Akar 3. Jadi dibalik 2 dikali 2 per akar 3. Lanjut di sini 2 dikali 2 4 per akar 3. Ini kita rasionalkan jadi akar 3 per akar 3 sama dengan 4 akar 3 per 3. Jadi ini hasilnya. Terus kita masuk ke contoh soal yang kedua. Sekarang begini sudut. Sini sudut 45. Diketahui di sini 3. Nah, ditanyanya itu tan 45. Ditanya sudut yang ini. Kita beri X aja. Tan 45. Tan 45 itu kan rumusnya D per sa. D-nya ini 3, sa-nya itu 3. Jadi X per 3. D per sa X per 3. Diputar ke kiri, X sama dengan, jadi dikali ya, 3 dikali tan 45. Di sini tan 45 itu 1. Jadi 3 kali 1. Jadi X diketahui 3.
Oke, cukup sekian yang sudah saya ajarkan. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.